apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan, kita sekarang bertemu lagi walaupun hanya melalui YouTube, tapi kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Hari ini kita akan dipimpin oleh Kak Non sebagai pencerita dan saya, Kak Cia, sebagai liturgos. Untuk memulai ibadah ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kidung yang Merdu di Hatiku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing kami dalam istirahat malam kami hingga hari ini kami dapat bangun, kami dapat nafas yang baru, kesempatan hidup yang baru. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami, Engkau karuniakan kami kasih sukacita, agar kami dapat menjalankan ibadah ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin dan sertai juga bagi para yang bertugas, kiranya Engkau berkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Allah mengacau balaukan bahasa yang ada di Babel. Dari kisah ini nanti kita akan melihat bagaimana kesombongan yang dimiliki oleh manusia pada saat itu kemudian justru menjadi malapetaka bagi mereka. Dan kita juga akan belajar bagaimana Allah yang begitu kasih kepada umatnya juga tetap adil dalam menentukan apa yang akan diperoleh oleh umatnya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata.
saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 50 yang berjudul Sabdamu Abadi. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Non. Walaupun kita pada pagi hari ini berjumpa secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mendengar firman Tuhan, ya kan? Pagi ini tema kita adalah Tuhan mengacau balaukan bahasa di Betel. Itu tema kita. Tapi sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, dan saat ini kami boleh berdiam untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan ajar kami untuk dapat mendengar dengan baik, mampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, pimpin juga Kak Non yang akan membawakannya. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan supaya dia boleh berkata-kata dengan kuasa dan kasih yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Salah seorang teman kita dari kelas 7, Gendis, akan membacakannya. Silakan Gendis. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanda datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel,
karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik sudah mendengarkan tadi kan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita Gendis, bahwa pada masa itu Allah mengacaukan bahasa orang-orang yang ada di Babel ketika mereka ingin membangun suatu menara. Nah, sebelum kita masuk pada uraian kita tentang Allah mengacaubalaukan bahasa di Babel, kita akan coba mengulang atau mereview kembali beberapa cerita yang sudah adik-adik dengarkan selama beberapa minggu belakangan. Nah, kita akan lihat gambar berikut ini. Kalau lihat gambar ini, berarti adik-adik pasti mikir deh, ini apa ya? Gampang banget. Gambar ini adalah gambar tentang awal mula Allah menciptakan. Ya, kenapa Allah menciptakan segala sesuatunya ini? Karena Allah ingin bahwa manusia memuliakan Dia. Allah menciptakan cakrawala, bulan, bintang, ya, langit, malam, siang, dan petang. Adik-adik pasti sudah tahu. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, gambar ini, adik-adik masih ingat ini tentang apa? Betul sekali, ini tentang Allah menciptakan manusia. Ya, tentang Adam dan Hawa. Allah menciptakan mereka sebentuk dan serupa dengan Allah. Untuk apa adik-adik? Agar supaya manusia dapat menguasai semua ciptaannya, memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dan yang terpenting adalah bahwa Allah ingin agar manusia tahu bahwa Allah berkuasa dan Dia ingin dimuliakan. Itu intinya. Nah, setelah gambar itu, gambar ini semua pasti tahu. Betul sekali. Ini adalah gambar tentang apa adik-adik? Bahtera Nuh. Betul. Allah menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya dari bencana air bah, ya, bencana air bah yang begitu dahsyat sehingga semua orang yang ada di situ musnah karena mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka lari kepada tidak datang kepada Tuhan, tetapi mereka ingin memuliakan diri sendiri. Mereka sombong, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Oleh karena dosa mereka, maka Allah memusnahkan mereka. Hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah, yaitu Nuh, istrinya, dan anak-anaknya. Nah adik-adik, dari kisah-kisah yang tadi sudah Kak Non perlihatkan kembali untuk adik-adik, supaya adik-adik dapat mengingat kembali kisah-kisah sebelum daripada kisah Allah mengacaubalaukan bahasa di Babel. Nah, dari kisah-kisah itu kita bisa melihat adik-adik bahwa manusia seringkali jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menghukum mereka dengan cara mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan mereka harus berupaya sendiri untuk mencukupi kehidupan mereka. Manusia jatuh kembali ke dalam dosa ketika zamannya Nuh. Dan Allah pun menghukum mereka dengan air bah. Manusia terus berbuat dosa. Sampai dengan saat ini kita juga tidak luput dari berbuat dosa, bukan? Setiap kali yang kita lakukan kadang menyakiti hati orang lain dan juga menyakiti hati Allah. Kita mulai berbuat dosa. Nah, oke adik-adik, kita masuk kepada tema kita bahwa tentang Allah mengacaubalaukan bahasa di Babel. Oke. Nah, adik-adik, pada waktu itu manusia yang ada di situ semua itu adalah ketika setelah Nuh, dan mereka mulai
jumlah mereka semakin bertambah, semakin bertambah. Allah memerintahkan mereka untuk mengisi dunia ini, menyebar kemana ke pelosok dunia ini, untuk mengisi seluruh alam ciptaannya. Jumlah mereka semakin bertambah, dari mereka lahir anak-anak mereka dan mereka semakin banyak. Tapi semakin lama ketika mereka semakin banyak, mereka tidak ingat akan perintah Tuhan untuk menyebar, mengisi bumi ini, dan yang paling utama adalah mereka harus memuliakan Allah. Tapi ketika mereka semakin banyak jumlahnya, mereka berusaha untuk membuat suatu rencana yang besar. Mereka ingin membangun suatu kota yang besar, dan mereka semua bisa tinggal di situ tanpa mereka pergi untuk mengisi bumi ini. Mereka ingin membuat menara yang tinggi, kalau perlu puncaknya sampai menyentuh langit. Nah, adik-adik, di satu tempat yang bernama Sinear, mereka berencana untuk mendirikan kota yang besar itu dan menara itu di situ, di Sinear. Mereka mengumpulkan banyak sekali batu dan membakar menjadi batu bata. Mereka ingin untuk membangun menara dan membuat kota yang besar itu. Mereka mulai bergiat mengumpulkan, membakar, berusaha untuk membangun. Perlahan demi perlahan kota yang mereka idamkan mulai terjadi. Mereka bekerja dengan giat. Adik-adik dapat melihat gambar ini ya, bagaimana mereka bekerja untuk membangun menara tersebut. Allah melihat itu adik-adik. Allah tahu bahwa mereka tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk menyebar ke seluruh bumi. Dan yang paling utama, kenapa mereka mau membangun menara dan kota yang besar itu? Mereka ingin membanggakan diri mereka. Mereka ingin menyombongkan diri mereka bahwa mereka mampu membuat tempat yang besar, kota yang besar dengan menara yang sangat tinggi. Itu yang Allah lihat adik-adik. Allah melihat bahwa mereka tidak lagi memuliakan Dia, tetapi mereka ingin kemuliaan untuk diri mereka sendiri. Oleh sebab itu Allah melihat bahwa segala sesuatunya sudah tidak benar. Mereka berusaha terus dan terus, membangun terus dan terus, hingga menaranya sudah sampai tinggi. Kotanya pun sudah hampir jadi. Lalu Allah berusaha untuk menghukum mereka. Bagaimana caranya Allah mau menghukum mereka? Apakah Dia akan menggunakan air bah seperti zamannya Nuh? Tidak adik-adik. Karena Allah sudah berjanji bahwa Dia tidak akan menghukum manusia kembali dengan air bah. Lalu bagaimana caranya Allah menghukum mereka? Allah lalu memberikan mereka bahasa-bahasa yang mereka sama sekali tidak mengerti satu dengan yang lain. Hingga akhirnya mereka nggak bisa berkomunikasi. Yang satu ngomong begini, yang lain terimanya salah. Yang di puncak di menara bilang, "Hai, aku minta bata." Tetapi yang di bawah mikir, oh yang di atas minta ter atau pelengket bata tersebut. Lalu di bawahnya ke atas. Tapi apa yang terjadi? Aku bukan minta ini gitu. Mereka semua menjadi kacau. Yang satu berbicara, yang lain tidak mengerti. Yang satu minta air, yang lain gak tahu. Wah, bagaimana ini jadinya? Semua menjadi kacau. Adik-adik, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa mereka saling menyalahkan? Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh teman mereka. Nah, akhirnya suasana menjadi tidak terkendali. Lalu mereka bilang, sudah, kalau begitu mereka menyerah. Mereka tidak mampu untuk bergabung bersama-sama lagi. Dan akhirnya menara itu akan jadi seperti ini.
sampai dengan saat ini. Adik-adik, kalau kita pikir, apakah salah mereka bersatu untuk membangun suatu tempat yang bagus? Sebenarnya enggak salah adik-adik. Apa yang mereka inginkan sebenarnya benar. Tetapi motivasi yang mereka punya itu yang tidak benar. Lalu mereka juga tidak mengindahkan perintah Tuhan. Itu yang tidak betul. Hingga akhirnya Allah memberi hukuman bagi mereka. Saat ini, ketika kita bersama-sama beribadah, kalau dulu kita boleh beribadah bersatu bersama-sama, tetapi kita punya satu motivasi yang baik, bahwa kita datang, kita beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang pun adik-adik sama, yang adik-adik lakukan di rumah, ketika waktunya Zoom kita berkumpul bersama-sama, bersatu bersama-sama, itu hal yang baik, dengan tujuan yang baik. Kita tetap ingin mempererat tali persaudaraan kita masih tetap ingin memuliakan Tuhan, walaupun hanya selewat media sosial ini. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bersatu itu sebenarnya tidak salah adik-adik. Bersekutu bersama-sama tidak salah sebenarnya. Yang salah adalah ketika kita mempunyai motivasi yang berbeda. Ketika adik-adik bersatu dengan teman-teman juga nggak salah. Karena dengan bersatu kita semakin kuat. Kita punya ide-ide yang baru. Kita punya ide-ide yang cemerlang. Tapi ketika kita punya motivasi yang berbeda, kita ingin memegahkan diri kita sendiri, kita dilihat ingin supaya orang bisa melihat kita lebih pintar. Kita mulai menyombongkan diri. Itu yang tidak benar. Itu yang Tuhan tidak mau. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita. Kakak ingin supaya adik-adik coba berpikir ketika ada satu grup sepak bola terdiri dari berbagai bangsa. Dan mereka membawa bahasa mereka masing-masing. Ada yang dari Indonesia misalnya, ada yang dari Nigeria, ada yang dari India, ada yang dari Filipina, yang bahasanya semua beda-beda. Kalau semua bisa berbahasa Inggris, oke, kita bisa mengerti. Tapi ini semuanya membawa bahasa mereka masing-masing, tanpa ada satu bahasa yang mereka kuasai bersama-sama. Kira-kira menurut adik-adik, tujuan dari permainan mereka untuk mencapai kemenangan tercapai enggak? Enggak akan mungkin tercapai ya, karena mereka berbeda-beda. Yang satu mungkin minta, oh tolong dong bolanya diover ke aku. Tiba-tiba dia lari sendiri, nguyur sendiri. Nah, yang lain bilang tendang, kirim bola ke sini. Tapi yang lain tidak mengerti maksudnya apa. Akhirnya tidak tercapai adik-adik. Sama seperti orang Babel tadi. Ketika Allah mengacau balaukan mereka tidak mengerti bahasa sama sekali. Mereka menyerah. Dan akhirnya mereka pun berpisah satu dengan yang lain. Masing-masing berkumpul sesuai dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Lalu mereka menyebar ke seluruh pelosok negeri yang ada di situ. Mereka mendiami setiap tempat. Itu yang Allah kehendaki. Dan akhirnya mereka bisa mengisi seluruh bumi ini. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita pun kadangkala kita juga selalu berbuat dosa, bukan? Kadang kita merasa bahwa diri kita lebih pintar. Orang lain gak ada apa-apanya. Kadang pula kita merasa bahwa kita lebih kaya. Gak usah bertemanlah sama yang miskin. Atau kadang-kadang adik-adik merasakan bahwa oh, saya lebih mampu. Kamu gak bisa. Semuanya itu menunjukkan bahwa apa adik-adik?
kita mencoba untuk memegahkan diri kita sendiri atau menyombongkan diri kita sendiri. Padahal baik kita kaya, kita mampu, kita miskin, kita tidak pintar, kita pintar, semua sama di hadapan Allah. Semua Tuhan ciptakan sama di hadapan Dia dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika adik-adik berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau hanya lewat online seperti ini, kita punya satu tujuan, adalah kita ingin kemuliaan untuk Tuhan. Kita naikkan pujian menyembah untuk Tuhan. Kita ingin melakukan semuanya karena Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Apapun yang dilakukan orang pada zaman itu sama dengan sekarang. Kadang kita berdosa, kadang kita melakukan kesalahan. Walaupun Allah menghukum, tetapi Allah masih mempunyai belas kasihan. Allah tetap mengasihi manusia. Bahkan kita manusia yang berdosa ini, Allah janjikan seorang juru selamat. Untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan dosa kita. Karena tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dosa kita, hanya satu, Yesus Kristus, yang akan Allah utus untuk menyelamatkan dosa kita. Nah, marilah saat ini kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Seturut dengan kemuliaan Allah. Adik-adik bisa memuji nama Tuhan, adik-adik bisa berdoa, menaikkan ungkapan syukur adik-adik karena Tuhan mencintai adik-adik. Tuhan mencintai semua adik-adik maupun kakak. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kita berdoa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ajar kami agar supaya kami senantiasa diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan untuk tetap mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Ajar kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah kehendak Allah menghadirkan kami di dunia ini, untuk menjadi pemuji dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah disampaikan boleh tetap tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang umat yang dikacau balaukan bahasanya di Babel. Dari situ kita bersama-sama harus belajar bahwa menjadi umat Tuhan, kita harus selalu menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adil kepada orang-orang yang tidak ingin mengikuti perintahnya. Jadi, kita diingatkan lagi untuk menjadi anak yang patuh, anak yang selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Allah yang adalah kasih dan adil itu. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh teman-teman sekolah minggu. Mari teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami yang sampai saat ini dilaksanakan secara online. Berkatilah dari awal persiapan agar lancar dan teman-teman tetap semangat dan rajin beribadah. Kami juga berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan pemerintahan kami supaya dalam lindungan Tuhan. Berkati kami semua melalui pandemi ini. Tolong Tuhan, segera hilangkanlah corona dari bumi ini. Tuhan Yesus, berkati dan mampukan kami mengikuti sekolah online dengan baik.
Berkati kesehatan kami semua anak-anak-Mu, juga orang tua kami dan keluarga kami yang ada di sini maupun di luar kota. Ampunilah kami Bapa atas dosa dan kesalahan kami. Sertai dan lindungi kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, marilah dengan segala kerendahan hati kita akan mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan. Untuk memberikan persembahan, kalian bisa menaruh persembahan kalian di amplop, dikumpulkan, lalu nanti ketika keadaannya sudah normal kembali bisa diserahkan ketika sudah beribadah bersama. Atau yang kedua, di sebelah sini ada nomor rekening ataupun QR code untuk di-scan. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ataupun men-scan QR code untuk memberikan persembahan kamu. Untuk mengiringi kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Berkat, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah menyerahkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang akan mengelolanya, kiranya semuanya itu dapat dikelola dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau tetap beserta dengan mereka, agar berkat-berkat selalu ditambahkan kepada mereka. Inilah kami ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Siapa yang Berpegang. Siapa yang
rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dengarkan sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kami telah Engkau pimpin, Engkau tuntun dalam ibadah ini. Kiranya ya Tuhan, ibadah yang sudah kami jalankan ini dapat berkenan baik di hadapan-Mu. Dan kiranya kami dapat menerapkan nilai-nilai yang kami dapatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, dalam kehidupan kami selanjutnya Engkau yang memimpin dan menyertai kami apapun aktivitas kami selanjutnya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.